Risa, sebenarnya ada apa? Pak Guru, aku mau melapor. Risa, yang bener aja, kamu ngelaporin aku. Udah berani ya kamu? Ya kenapa juga aku harus takut? Kamu yang bikin kesalahan. Hanya karena masalahmu yang sepele itu, beasiswanya sampai di cancel, tahu nggak? Lagian kan bukan salah Manda kalau nilaimu jelek. Ya iyalah salahnya dia. Aku nggak bisa belajar dengan fokus gara-gara kalian. Aku sampai harus belajar di perpustakaan setiap hari karena di kamar itu nggak bisa yang namanya tenang. Kalian ini selalu aja ribut. Mau pagi, siang, malam, nggak pernah ada tenangnya. Ya kamunya aja kali yang belajar yang nggak bener. Aku melakukan apa yang aku suka. Ya suka-suka aku. Lalu emangnya kamu mau tanggung jawab kalau beasiswa aku di cancel? Beasiswaku juga sekarang udah di cancel gara-gara kamu nih. Tinggal pilih aja kampus yang nggak terlalu bagus apa susahnya. Lagian dari awal juga kamu nggak akan bisa masuk situ. Oke, kalau gitu kita buktikan aja siapa yang bakal menang. Dan kalau aja kamu sampai gak keterima, Risa, kalau sih kamu kayak gini terus nggak akan ada yang mau temenin sama kamu. aku nggak peduli. Ya udahlah, yuk. Yes. Kalian laporkan curang ya? Kalian ulangi lagi. Hah? Risa, pasti kamu kan yang lapor kalau kami curang. Kamu kan cuma ngikutin aku di seperempat terakhir. Kalian itu gak ikutan dari awal. Sudah dibilang kalau kamu mau menang, ya kamu ikut dari awal. Lagian emangnya ujian fisik seserius itu ya? Ya iyalah. Bener-bener nyebelin. Udahlah, yuk. Iya, makanya dia tuh bau banget. Iya. Iya, dia di kamar juga jorok banget. Wah, parah juga ya. Kamu... Awas aja ya kalian. Dapat juga akhirnya. Risa, kamu tuh ya udah no lab, nggak punya temen. Apa gunanya kamu di sini? Kamu juga nggak akan bisa dapat beasiswa. Dasar aneh. Apa benar-benar gak ada pilihan lain? Aku gak sanggup. Risa? Risa? Apakah ini keputusan yang benar? Dunia ini makin gila saja ya. Atau mungkin orang normal yang makin sedikit. Kalian semua mau minum yang dingin kan? Aku lagi datang bulan, nggak bisa minum dingin. Bukannya menstruasi itu bisa diatur kapan datangnya? Kan kamu bisa majuin atau mundurin jadwalnya. Astaga, aku beneran nggak bisa ngatur itu. Kalau nggak bisa diatur, apa jangan-jangan itu penyakit? Hah, ayo kita pergi. Dunia ini memang sudah gila dan kegilaan itu nggak akan melepaskanmu dengan mudah. Katanya restoran yang lagi viral itu di sekitar sini. Apa namanya? Kuliner Kiki. Lihat deh, itu bukan. Permisi, apa kuliner Kiki ada di sini? Iya, restoran aneh, semua ada di sini. Kok satu toko tapi semuanya ada di sini? Emang sempat masaknya? Ini makanan siap saji, tinggal manasin doang. Kita jadi makan nggak? Nggak usah deh, kita pesan antar ke rumah saja. Bentar, HP ku tinggal 2%, aku mau cari powerbank dulu. Satu toko punya banyak menu, makanan siap saji ada di mana-mana. Belum selesai juga. Masa mau pakai powerbank saja harus nonton iklan dulu? Cepat dong, keburu mati nih HP-nya. Sini, biar aku saja yang bayar. Sekarang apa-apa harus nonton iklan berkali-kali baru bisa akses. Pesananmu sudah sampai, turun ke bawah, ambil ya. Loh, aku pesan makanan kan biar nggak usah turun ke bawah. Mau makan nggak? Kurir zaman sekarang nggak ada yang mau kompromi. Sini biar aku yang komplain. Silakan jelaskan masalah Anda dengan benar. Aku mau komplain. Maaf, robot AI tidak memahami perintah Anda. Hubungkan ke operator manusia. Maaf, operator sedang sibuk. Silakan jelaskan lagi masalah Anda. Kurir nggak mau naik ke lantai, mau hubungi manusia malah ketemu AI yang lemot. Coba lihat ini. Laki-laki nggak berguna yang minta ceweknya patungan. Masa cuma gara-gara segelas teh susu minta patungan dibilang pelit? Lihat ini juga perdebatan konyol soal makanan. Ini sih sudah rasisme kedaerahan. Yang lebih nggak masuk akal lagi. Aku pulang duluan ya, bos. Kok jam segini sudah pulang? Nggak ada semangat kerja ya? Pulang tepat waktu dibilang nggak niat kerja, padahal yang lembur cuma main HP dibilang berdedikasi. Terus waktu itu aku nemenin temenku nembak gebetannya. Ih, cowok pick me.
Tulus dibilang budak cinta, kalau cuek dibilang gak punya perasaan. Benar kan kataku? Dunia ini susah dimengerti. Sini aku pijitin. Biarpun dunia berubah jadi gila, yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi orang normal di antara mereka. Aku langsung bertunangan dengan pasangan kencan buta aku. Aku baru tahu kalau sebenarnya dia udah punya seseorang di dalam hatinya. Wah, ini grup SMA kamu ya? Kamu pas SMA aja udah ganteng banget ya. Siapa yang ngirim? Ini username-nya Kacang Tanah Sangrai. Wah, kamu penggemarnya ya? Dia dulu yang paling cantik tuh di sekolah, jadi banyak yang ngefans. Halo? Deliverynya ya kak? Makasih. Aku udah balik lagi loh. Kamu datang ke reunian gak? Kayaknya datang. Baguslah, kita lama udah gak ketemuan. Sayang nih, aku ada pesenin teh susu buat kamu. Sayang, kayaknya lucu deh kalau kita kapelan. Oke, aku beli ya. Entah kenapa ada yang berbeda darinya. Tapi semakin kupikirkan, Karena hari ini reunian, gak usah makan malam di rumah. mau reunian aja cakep banget. Mantan crush kamu juga ada di sana ya? Ya, mungkin ada. Giliran aku nggak ada aja. Kamu mau seneng-seneng ya? Kamu ngomong apa? Kamu ikut aja sama aku. Oke, aku siap-siap dulu ya. Wah, lama banget gak ketemu ya. Jacob, kamu udah datang. Salma, Jacob datang. Kirain gak bawa orang, ternyata udah ada gandengannya. Ayo, Sam, duduk aja. Aku ada mau pesan lagi. Karena kalian udah lama nggak berkumpul, silakan ngobrol dulu ya. Iya lagi, dulu aku sering bawain kamu sarapan ya. Dia menatapnya dengan penuh sayang. Aku merasa cemburu, tapi aku akhirnya mengerti apa adalah penghalang dari hubungan mereka ya. Pasti ceweknya juga sangat menunggu Jacob. Dia aja excited banget. Sayang, Aku setuju, kita putus aja. Lagi pula kita cuma ketemu di kencan buta kan. Kita nggak punya sejarah apa-apa dulu. Dan sekarang dia udah balik. Jadi aku sukanya tuh sama kamu. kalian udah lama gak ketemu. Silakan ngobrol aja dulu. Jacob, katanya kamu punya kabar bahagia. Ah iya benar. Aku udah tunangan. Jacob beruntung banget. Selamat ya, calon istrimu juga baik banget kelihatannya. Baguslah, kita udah lama banget gak ketemu. Benar, udah lama banget. Aku mau ngebagiin kabar bahagia nih buat kalian. Risa pengen yang itu. Kalau gitu aku pakai yang ini biar kapelan. Meskipun kesannya kita buru-buru untuk menikah, tapi aku tulus kok padamu. Risa, aku ingin bersamamu seumur hidupku. Kamu juga mau kan? Aku mau. Ya, walaupun sempat ada ragu sedikit, tapi aku merasakan kok cintanya. Aku beruntung bertemu sama kamu. Risa, ini ke 100 kalinya ya. Kamu cari perhatian dengan cara seperti ini agar tidak bercerai. Cepatlah, tanda tangan. Hah? Aku? Kamu tahu benar apa yang kamu lakukan. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Di dalam hatimu juga kamu tahu kan, kita ini sudah berakhir. Jacob, kamu ada di sini? Jacob, Risa. Aku Risa. Jadi Jacob ingin bercerai dari Risa. Lalu siapa wanita ini? Kayaknya dia adalah wanita yang dicintai sama Jacob ya. Tapi jangan-jangan wanita itu juga dijebak. Lalu di sini siapa yang memanfaatkan siapa? Aku heran. Kasihan sekali mereka ini. Risa, kamu kosong apa yang kamu bicarakan? Jacob, gak ada yang bicara barusan? Bro, usahain sendiri ya. Tapi tadi aku mendengar suara. Apaan ya? Risa, kamu makan dulu yuk. Pasti cewek ini pura-pura baik untuk menyakitiku.
tahu banget deh tipe-tipe cewek kayak begini. Pasti dia akan memanfaatkanku untuk mendapatkan perhatian Jacob. Ups. Suara itu benar-benar suara hatinya. Jacob, Risa beneran gak sengaja, jangan salahkan dia. Ya iyalah, orang bukan salah aku. Kamunya aja yang aneh. Oke, ya sudah. Kamu beresin aja dulu. Sekarang kita lihat aja dulu surat cerainya. Aku bakal dapat harta seberapa? Lumayan sih. Tapi kira-kira aku bisa dapat lebih banyak nggak ya? Tapi segini juga nggak masalah sih. Oke, kita cerai aja. Tapi aku ingin yang kontrak ini 100 miliar kan? Aku beneran bisa mendengar suara hatinya. Sepertinya harus kutunda. Nggak jadi. Tunda perceraiannya. Hei, tunggu dulu. Emang gak ada pembicaraan lebih lanjut? Hei, jangan pergi. Kamu kemana? Risa, lihat aja ya kamu. Wah, tampaknya nyonya rumah ini sangat berkuasa ya. Beraninya kamu datang ke sini? Masih nggak tahu malu ya? Aku kira kamu tidak akan berani lagi. Aku hanya memiliki menantu perempuan yaitu Cory. Hei, anak Anda duluan yang membatalkan perceraiannya. Benarkah? Untuk apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Dia ini nggak pantas tinggal di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusan kalian. Wah, bener-bener. Siapa juga yang punya mertua kayak dia? Padahal aku juga udah gak mau mempertahankan sama sekali kok. Ingatanku juga udah sedikit kembali. Kalau dulu aku merawat Jacob yang sakit parah, padahal itu semua gara-gara Cory. Kamu beraninya ngomong seperti itu? Hah? Saya ngomong apa? Masih gak mau ngaku ya kamu? Jelas-jelas. Mama, ini agak rumit. Tapi aku kasih tahu nanti ya. Risa, maksudnya Bibi gak seperti itu kok. Kamu gak marah kan? Aduh, cewek ini pasti pura-pura kesakitan lagi. Lihat aja. Risa, aku gak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu membenciku sih? Hei, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Lihat aja tuh, ada CCTV. Ya ampun, Nak Cory. Apakah sakit? Paman, aku baik-baik saja. Kamu ya? Kenapa kamu ada di sini lagi? Yang pantas untuk berada di sini adalah Cory. Security! Jangan mengusirnya. Kakak, tolong beliin aku makan dong. Aduh, bocah pengemis dari mana sih? Udah sana ah. Aku akan memberikanmu cangkir ini. Aku nggak butuh cangkir kayak gini. Udah sana. Adik, kamu lapar? Kalau gitu ini untukmu. Terima kasih, Kak. Wah, bukannya ini Risa ya? Sekarang kamu turun derajat banget sampai jadi pengemis pinggir jalan. Manfaatin anak kecil lagi. Aduh, nggak kebayang deh baunya. Aku emang nggak berharap banyak, tapi nggak serendah ini dong. Siapa bilang aku pengemis? Orang aku pacaran sama CEO kok. Oke lah, kalau gitu kamu datang ke reuni sambil bawa pacar CEO-mu itu ya. Senang saja. Gimana bisa aku dapat pacar CEO? Dek, aku harus bawa pasangan buat datang ke reuni. Gimana kalau kamu temenin aku? Ya, baiklah. Tapi kayaknya lebih bagus kalau kamu berangkatnya bukan sama aku. Hei bocah, udah sama kamu aja ya. Nih, aku kasih 100.000. Kamu bersihkan dulu badanmu, besok bakal aku jemput. Kamu siap-siap ya, besok kita berangkat. Halo, keponakan besar. Iya, ada apa, paman kecil? Anda lagi bermain jadi pengemis lagi ya? Hei, jangan khawatir. Acaranya udah siap nih untuk menyambut Anda. Silakan datang yuk, pulanglah ya. Tapi besok aku ada acara. Aku nggak bisa datang. Seseorang membayarku 100.000 untuk menjadi temannya. Ini masalah serius. Dan aku akan ditraktir makan malam. Keponakan besarku, bagaimana kalau kamu aku jodohkan saja? Kendaraan Ini adalah kostummu. Iya, ini aku meminjamnya dari temanku. Dan iya, ini adalah kendaraanku. Dengan pemandangan yang indah sepanjang kamu memandang. Kecepatannya juga oke banget. Terus ada 2 kursi. Tak perlulah supercar. Yuk, aku nggak pernah naik ini sebelumnya. Pengemis kecil yang malang. Naik motor aja belum pernah ya. Yeay! Oh iya, aku ngundang Risa buat datang loh ke reuni ini. Dia dulu ranking 1 terus kan. Sekarang dia ngaku pacarnya CEO. Apa gunanya ranking 1? Penting nasibnya kayak kamu. Tadi aku sempat ngeliat dia sih lagi bawa motor listrik di bawah. Terus dia bawa anak kecil juga nyari tempat parkir. Maaf ya, tadi aku sulit nyari parkirnya. Risa, kamu bawa mobil apa ke sini? Aku nggak bawa mobil, aku bawa motor. Dengan pemandangan yang indah sepanjang mata memandang. Kecepatan juga oke banget loh. Terus punya 2 kursi. Polos banget sih. Kamu tuh nggak tahu ya, itu kendaraan orang miskin. Oh iya,
Katamu kamu bawa pacar CEO-mu ke sini. Sebenarnya aku udah menikah. Dia lagi perjalanan bisnis. Aku jadi bawa anak Wah, aja. bukannya dia pengemis kecil pinggir jalan itu ya? Kemarin kayaknya aku ngeliat. Ya ampun, iya. Kamu kira aku gak akan mengenalimu karena kamu pakai jas? Kamu gak tahu aja jas ini tuh harus didesain sama aku sama penjahit Kingsman. Penjahit Kingsman? Enggak kali, kamu nemu itu di barang rongsokan kan? Wah, makanan ini aku belum pernah memakannya sebelumnya. Ya ampun, ini tuh bener kayak komedi deh. Bahkan dia belum pernah makan kayak begituan. Hai, bukannya karena aku belum pernah makan bukan berarti aku gak mampu. Aku gak dibolehin makan beginian karena ini terlalu berminyak, tidak bergizi untukku. Ya ampun, pengemis bisa aja ya sombong. Hei, oke, udah gak usah berlebihan. Kalau gitu biar aku perkenalkan ya padamu. Dia adalah suamiku, Benny. Ha iya, kamu direkturnya Pradipta Group ya? Dia bukan direktur Pradipta Group. Direktur Pradipta Group tidak akan menipu semua orang di sini dengan kunci mobil palsu. Kamu tuh ngomong apa sih? Pengemis kecil. Direktur Pradipta Group sebenarnya adalah ayahku. Siapa? Emang siapa suamimu? Suaminya adalah Jacob Pradipta. Lagi-lagi lucu banget sih. Risa, anaknya lucu banget. Udah jelas-jelas direktur utama Pradipta Group itu suamiku. Anak kecil, kamu tuh ditipu. Dapat info dari mana? Sudah aku bilang, direktur Pradipta Group itu Jacob. Sudah. Ya udah, kalau emang dia direkturnya, kamu panggil ke sini, bisa nggak? Nggak akan bisa lah, Jacob itu kan cuma hayalan yang kamu bikin doang. Siapa bilang dia hayalan? Jacob, dia siapa? Risa, perkenalkan dia Salma. Dia adekku. Dia ada bawa oleh-oleh buat kamu. Dan ini adalah kakak iparmu. Kak Risa ya? Hayo kak. Sejak kapan Jacob punya adik? Kayaknya bukan adik kandungnya ya. Sayang, aku ada beliin ini buat kamu. Makasih banyak ya sayang. Ini apaan? Itu hadiah yang aku siapin buat kakak iparmu. Ah, udah sini-sini. Kak Risa, kamu ngapain? Aku cuma melihat hadiah kamu doang. Kamu gak suka ya? Kenapa sampai ngancem aku? Aku jelas-jelas kamu yang ngambil sendiri. Sama, kamu nggak apa-apa. Kayaknya Kak Risa gak terlalu suka deh sama aku. Ini tuh baju. Yaudah, kamu ganti baju dulu. Makasih banyak ya Kak Jacob. Sayang, kalau itu yang aku pengen itu kan baju couple kita. Ya kamu juga ngapain ngotorin baju dia? Ya udah, aku pulang aja deh. Hei Risa, dia kan masih muda. Udahlah, nggak usah berdebat sama dia. Nih, aku udah siapin hadiah buat kamu. Sini, biar aku pakein. Kak, nanti kita makan seblak yuk. Aku lagi pengen. Boleh, terserah kamu. Kenapa jadi dia ikut-ikutan terus sih? Iya mah. Jacob, ibu mau ngeliat calon menantuku. Sini. Tante. Lah, Salma, kamu ada di kampus toh? Iya nih, Kak Jacob udah kangen banget sama aku. Ya udah, nggak usah panggil tante, panggil aku ibu aja. Nah, Tante, Kak Jacob kan juga udah punya pacar. Udahlah, aku nggak peduli. Aku maunya kamu yang jadi menantuku. mama nggak usah bicara omong kosong deh ah. Kamu gak berpikir aku beneran adanya Jacob kan? Aku dan Jacob dulu adalah kekasih masa kecil. Keluarganya juga udah kenal banget sama aku. Kamu gak ada apa-apanya buat bersaing sama aku. Kamu pikir aku takut? Salma, kamu kenapa? Aku cuma pengen ngeliat gelangnya Kak Risa, tapi aku malah ditepis tangannya. Padahal aku juga dapet kok sama Kak Jacob. Jadiin kalung. Kamu gak nganggap itu spesial kan? Modalnya sama. Iya, karena memang kan ini sebenarnya satu setel buat kamu, tapi karena aku suka, jadinya Kak Jacob ngasih aku kalungnya deh. Kok gitu berikan padaku. Kak Jacob. Aku bilang berikan Risa, padaku. udahlah. Bukan cuma kalung doang. Lagian kan kamu juga udah dapet gelangnya. Apa? Kamu ngebela dia? Kenapa juga aku harus ngalah sama dia? Emangnya pacarmu siapa sih? Risa. Kamu masih pura-pura aja sih, balikin. Risa, sudah cukup. Jadi kamu pacar yang punya adik-adikan? Siapa dia? Aku adalah kakaknya. Mau apa? Kamu benci nggak kalau pasanganmu nggak punya batasan? Kalian ngapain? Aku sampai ketiduran nungguin kamu selesai mandi. Iya Risa, kamu jangan kayak gitu. Nanti rambut tuh rontok semua loh.
Gerah banget ya, nyalain AC aja yuk. Hah? Sayang, kamu mau nggak? Suapan pertama spesial loh. Gigitan pertama emang manis. Risa, kamu cobain deh. Manisnya juga udah dihabisin sama kamu, ngapain aku cobain lagi? Udah, biar aku ambil lagi ya. Sini aku aja sendiri. Risa, kamu gak mau perhatian sama pacarmu? Ini kan lagi musim panas. Seingatku, dulu aku udah memberikan batasan. Tapi aku gak nyangka, mereka benar-benar gak tahu malu. Aku nggak sengaja nyiram rambutnya dia, jadi aku ngeringin aja. Jadi itu alasanmu sekarang? Risa, jangan salah paham. Revi hanya ceroboh kok. Kamu nggak usah cemburuan lah. Risa, aku lapar. Pesanan. Kamu ada pesanan makanan? Aku mau. Minggir. Makasih. Ngapain? Akhirnya, aku udah nunggu sampai pacarmu nggak ada di rumah. Siapa kamu? Aku nggak kenal. Kamu lupa ya? Kemarin kamu bantuin aku buat neken tombol lift. Kamu suka kan sama aku, makanya kamu bantuin aku. Berhenti. Jangan mendekat. Gak usah pura-pura takut gitu dong. Kan kamu duluan yang mancing-mancing. Enggak. Jangan mendekat. Awas kamu. Apa sih? Kenapa ada kamu? Salma. Risa! Salma. Salma, bangunlah. Barang-barang aku udah semua. Kamu yakin mau tinggal sendirian aja? Aku ngerasa belum aman deh. Hei Nona, serahkan saja padaku. Kerjaan ini untuk laki-laki. Kamu bawa Salma aja. Pergi kamu. Sana. Hei, kalian ngapain? Nggak boleh ya. Adek, sudah pergilah. Kamu ngikutin aku? Mau pulang bareng? Padahal kamu baru mandi ya, tapi udah kotor lagi aja. Salma, gak boleh makan semangka. Nanti kamu diare loh. Kamu nih, adik nakal. Udah aku bilang jangan tiup kupingnya. Fokus keringin rambutnya aja. Iya, maaf. Lain kali nggak lagi deh. Awas aja, aku bakal cakar siapapun yang gangguin Risa. Salma, ayo kita berangkat. Nanti kalau dia alergi di tempat baru gimana? Enggak kok, di sana aku udah pastikan dia nggak bakal alergi. Yaudah kalau gitu aku tinggal di situ ya. Pria macam apa? Aku nggak mau ada pria bau. Awas aja ya, kalau kamu jahat bakal aku cakar sampai habis. Aduh, Risa, aku udah keburu lapar nih. Lagian kamu ngapain sih ngajakin kita ke restoran viral kayak gini? Ngantrinya aja udah banyak banget tuh. Ini sih nggak bakal sampai tahun depan. Kamu punya nggak temen yang suka ngeluh? Awalnya aku nggak masalah, tapi lama-lama. Salma, ayo cepetan. Iya, ini aku juga lagi lari. Udah nggak keburu. Aku kan juga udah bilang jangan pesan tiket yang sepagi ini. Kita nggak bakalan telat kalau kamu nggak ketinggalan dompet kamu. Yaudah, aku cari tiket selanjutnya aja. Wah, kok bau banget sih? Aduh, udah, aku nggak bisa keluar aja. Tapi kita baru sampai sini udah malam banget, nggak ada hotel yang buka. Terus kamu bisa tinggal di sini? Ya udah, kita coba cari hotel lain deh. Tapi harganya pasti lebih mahal daripada di sini, soalnya di puncak liburan. Udahlah, nggak usah di sini aja. Hei, Salma jangan langsung tidur, beres-beres dulu. Besok kita berangkat, nanti kamu sakit badan loh. Udahlah, kamu nih komen aja terus, udah biarin aja. Aku pengen istirahat, besok lihat ntar aja ya. Tapi udah aku pesen semua tiketnya. Udah, lihat ntar aja. Masih lama nggak sih? Udah dikit lagi.
nggak seperti di foto sih? Iya ya, apa karena musimnya? Aduh, ini nih kalau kita ke makan online nih, semua hasilnya jelek pas datang. Udah jangan bad mood, kita foto dulu yuk. Pemandangannya tetap bagus kok. Yuk, biar aku foto. Agak lihat ke atas dikit. Oke, agak miring ya. Nah, oke, bagus. Aku ambil lagi, sebentar lagi. Senyum lagi. Iya, tangannya di pinggang. Nah, bagus nih, coba lihat deh. Bagus kok. Risa, kamu kok fotonya jelek banget. Itu kan gak bisa aku bikin status. Kamu tuh bisa gak sih fotonya? Kenapa emangnya? Aku ngerasa ini cukup bagus. Mau aku foto lagi aja. Ini viral karena katanya rasanya enak. Ya udah kita di sini aja ya. Ya, Nggak mau, aku udah lapar. Kita cari aja restoran lain. Tuh di situ aja tuh. Cari aja yang sepi. tapi kata orang di situ kurang. Udah lah, yang penting makan aja dulu. Aku udah lapar nih. Totalnya 680, kita bagi 2 340 ya. Kok mahal banget sih? Aku nggak makan banyak juga. Nggak usah bagi 2 ya. Aku transfer yang bagian aku aja. Tapi kan kamu yang pilih restorannya, kamu yang pilih makanannya. Dibagi 2 aja biar adil. Enggak, aku cuma ngabisin yang ini doang kan. Aku bayar 100 aja. Oke, kalau gitu tagihan makan-makan yang kemarin aku kirim ya ke kamu, yang kamu habisin doang. Risa, aku kok jadi kayak begini sih? Kita kan udah temenan lama. Kamu tuh ya, bisanya cuma ngeluh aja terus. Kamu tahu gak sih seberapa menyusahkannya kamu bagiku? Selama ini yang ngurus kita berdua itu aku. Kamu tinggal terima enaknya aja kan? Beli tiket, pesan hotel, semuanya. Ngatur waktu berangkat aja aku. Tapi kamu masih bisa aja nyalahin aku. Kamu gak bisa yang menghormatin hasil kerja orang lain. Bahkan untukin aja kamu perhitungan. Risa, apa maksudmu? Maksudku, kamu transfer semua yang aku kirimkan padamu. Aku gak terima kamu ngambil keuntungan dariku. Dan yang ini, kamu tangani aja sendiri. Hei Risa, jangan tinggalin aku. Mengatur batasan itu penting, agar kamu gak diperlakukan semena-mena. Bahkan sama sahabatmu sendiri. Conan, andai aku bisa sepintar kamu, berikan aku kekuatanmu. Hei Manda, jangan bicara omong kosong ah. Hei, kamu kan tahu kalau Conan itu pintar banget. Iya tahu, tapi nggak boleh berdoa kayak begitu. Namanya syirik. Hei kalian ini apa sih yang dipertengkarin? Ini si Manda ngomong hal-hal nggak penting. Katanya Vivi jatuh dari tangga jadi nggak bisa masuk sekolah. Beneran? Berarti libur ya? Kalau aku jatuh juga dari tangga. Hei Salma, nggak boleh ngomong kayak gitu. Amit-amit. Apa deh? Aku nggak percaya sama Tahayul. Iya, kamu ini percaya banget. Tetap aja harus hati-hati. Loh Salma, kamu kenapa? Aku jatuh di tangga nih. Dokter bilang ini parah. Mulutku ya kemarin. Udah, itu pasti kebetulan aja. Iya ya, kebetulan aja ya. Kalian ini nggak tahu ya, law of affirmation. Semakin kalian mensugesti diri, itu bakal kejadian. Wah, keren banget. Anda aja kok punya pacar seganteng dia, sekeren dia. Terus bad boy. Hei, jangan mau pacaran sama bad boy. Apaan sih? Kamu nih orang, aku cuma ngomong asal aja. Lagian kok kejadian kan bagus. Hei, amit-amit ngomong. Udah, biarin. Pacarku ternyata dia orangnya kasar. Aku gak nyangka, padahal mukanya polos ya. Bisa-bisanya dia ngasarin kamu. Amanda, pasti sakit ya. Udah kamu jangan lanjutin. Salma, kamu naruhnya terlalu pinggir deh. Udah biarin aja. Selama ini tahan banting kok. Aku juga pengen beli HP yang baru. Hei, kamu ngomongnya depannya langsung lagi. Lagian kan dia benda mati. Aku ambil bumbunya dulu ya. Ya, retak beneran. Ya, nggak bisa nyala lagi ya. Berarti kamu beneran harus beli baru. Udahlah, kurang-kurangin ngomong kayak begitu. Kita harus lebih banyak memberikan energi positif buat sekeliling kita. Iya juga sih. Kalau gitu, kita ngobrol sembarangan ngomong ya. Permisi kak, Anda adalah pelanggan kami yang beruntung. Jadi hari ini ada kupon gratis. Apa mungkin bener-bener karena kata-kata kita ya? Ya nggak juga, tapi itu syarat psikologis gitu deh. Kalau afirmasinya buruk, ya yang kejadian buruk juga. HP-mu memang kan udah kebetulan Kalau jatuh. pacarku, Ya kalau pacarmu, emang pacarmunya aja yang orangnya aneh. Harusnya dia udah ngasih tanda-tanda loh dari lama. Kamu mungkin gak sadar. Dan kamu jangan sampai kakimu patah lagi gara-gara kamu gak hati-hati. wah ini semua isyarat psikologis. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, oke?
Mulai sekarang, aku hanya akan berkata baik dan gak akan berkata buruk lagi. Hal-hal beruntung datang kepada semua kebaikan, semua keberkahan datang. Kita sehat selalu, amin. Mau tidur tenang aja nggak bisa. Bayar dulu baru mandi. Iya, aku tahu. Kamu itu loh, kalau bangun yang pagi. Aku tinggal di rumah nenek tua ini. Tadi pagi, kamu belum bayar parkir. Bayar parkir? Ya iya, kamu kan parkir mobilmu di lahanku. Sini. Bener-bener ya. Kalau aku udah nemuin rumah lagi, aku bakalan pindah dari sini. Silakan, kalau kamu menemukan tempat yang lebih murah. Nenek tua itu benar-benar mau merasku ya. Banyak uang tapi nggak mau ganti sepatu yang rusak. Bagus nih, ayo cobain yuk. Hei, nenek kenapa nggak ketuk pintu dulu deh? Ini rumahku, kamu gak bisa bawa tamu dengan enak. Iya, aku tahu nih yang tinggal bayar kan. Nih, aku pindah besok. Kamu jadi pindah toh? Iya, hari ini. Masa kamu bisa dapetin yang lebih? Kenapa? Kenapa toh? Biar aku panggil bantuan. Untungnya ini hanya terkilir. Untung? Kamu udah tahu ya? Dulu putrinya si nenek ada di situ. Mas, selamat ulang tahun. Balik kok nggak ngabarin? Alah, mau bikin kejutan. Iya, terkejut nggak? Hari itu putrinya tiba-tiba pulang. Dan nenek sangat senang. Nenek pergi belanja untuk memasakkannya. Kori? Anakku, bangun. Tapi nenek terlambat. Dan nenek selalu memakai sepatunya. Hadiah dari anaknya. Udah langsung bisa balik. Kapan mau pindah? Aku mau ngasih ini dulu. Kamu Nenek, selamat ulang tahun. Aku nggak jadi pindah. Aku ndak peduli kamu pindah atau enggak. Iya, tapi kamu kalau mau mandi ndak usah bayar. Sayang, aku OTW ya. Itu kan bosku. Ternyata selama ini aku pacaran online sama bosku. Sayang, maaf ya aku nggak bisa datang. Tiba-tiba halaman depan rumahku mau ditanamin sawit. Aku harus demo. Tiba-tiba sawit. Nah, mungkin dia hanya malu mau melihat kok. Sayang, terus kapan kita bisa ketemu? Kayaknya nggak dalam waktu dekat deh. Aku harus lembur. Kamu akhir-akhir ini sering banget lembur. Bosmu bener-bener parah. Itu kan kamu. Lisa, kamu gak sadar apa ketawamu tuh jelek? Iya pak, aku nggak akan ketawa. Kamu udah selesaiin kerjaan kamu belum? Kalau ketawa, aku gak bayar kamu buat senang-senang di sini ya. Kamu harus kerja yang baik dan gak usah kebanyakan ngobrol sama aku. Lah, kan dia ngajakin aku ngobrol. Dan kamu harusnya bersyukur punya bos kayak aku. Udah cepat lanjutkan. Aku kesel deh. Nyari uang susah banget. Yo, kamu ndak tahu aja. Kemarin aku belanja agak mahal dikit diprotes. Memang sial ya ketemu bosnya kayak begitu. Padahal aku cuma hidup sekali. Neng, dia ada di belakang.
Tapi yang namanya hidup itu harus disyukuri. Jadi aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Oh ya iyalah, Bibi juga. Mereka pasti lagi ngomongin bapak di belakang. Sayang, kayaknya gajiku bakal dipotong deh bulan ini. Kamu kalau jadi bos jangan jahat-jahat ya. Jangan suka motong gaji bawahan. Bosmu kayaknya menyebalkan. Semoga kepalanya nyangkut. Iya kan? Aku juga berharap kepalanya yang pokoknya nanti kamu harus jadi atasan yang berkelas. Tentu saja. Semuanya, karena kalian sudah bekerja keras, aku ada hadiah. Wow, ini kantas bermerek baru. Kenapa tiba-tiba Pak Jacob murah hati ya? Lagi kesabut, Neng. Ayo semuanya berkumpul dan foto dulu ya. Sayang, coba lihat deh, aku habis beliin semua pegawaiku hadiah. Aku bisa jadi atasan yang bijak kan? Wah, iya, kamu atasan yang bijak. Oke, udah, sini kembalikan kalungnya. Sama kalian nggak ada yang kerjanya benar ya dari pagi. Terutama kamu. Kalau kamu mau, kamu harus kerja yang benar. Sayang, aku ada pilihan kado khusus loh buat kamu. Dia benar-benar budak cinta. Ingat aja karena aku memanfaatkan. Oh iya sayang, langsung kirim aja ya ke alamatku. Bukannya ini alamat di gedung ini. Iya pasti penasaran. Sayang, gimana kalau weekend ini kita ketemuan aja depan ke rumahku ya? Ya, lebih hadiahmu, aku akan datang. Apakan mengaku aja. Tuh kan, bukannya benar-benar kerja kalau malah kasih kira buat nyonya akan datang akhir pekan ini. Terus aku jadi lembur lagi. Bibi, Salma, kado kita balik. Yeay. Walah, kita dapat beneran. Itu beneran ya? Semoga bos bakalan baik terus ya kayak begini. Ya udah kalau gitu kita kerja lagi. Gimana kalau aku video call dia dulu? Risa, ada telepon ini. Halo? Bibi? Pacar onlineku selama ini Bibi. Wah, yang benar saja. Halo? Kok gelap sih? Dan itu juga hadiah dariku kan? Alah. Risa, ini tadi HP-mu ketinggalan. Oh iya. Aku mau pulang, tapi masih belum boleh. Terus gimana ya cara aku membatalkan pertemuannya? Sayang, kamu umur berapa? Sayang?